Assalamualaikum. Halo App Lovers, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, sebelum itu jangan lupa untuk tetap pantau kami di YouTube channel dan Facebook kami. Bagaimana? Udah bosan belum di rumah terus? Kira-kira apa aja sih yang App Lovers lakukan selama di rumah? Belajar dan bermain bersama anak-anak. Tentu terlihat seru bukan? Tapi kalau sudah membosankan, pasti menjadi jenuh belajar. Oke, App Lovers di sini kami akan memberikan beberapa hal agar bagaimana belajar bersama anak itu tidak membosankan dan pastinya menyenangkan dong. Nah, tahu nggak App Lovers? Kalau belajar itu medianya bukan hanya alat tulis saja loh. Sebagai orang tua yang kreatif, kita harus selalu punya ide-ide untuk mengembangkan kreativitas anak. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Apa aja sih media belajar anak itu? Mari kita simak ya, Lovers. Nah, media belajar anak di sini tidak hanya berupa buku, alat tulis, serta buku bacaan saja ya. Jadi, kita di sini harus dituntut kreatif agar anak tidak bosan untuk belajar pada masa pandemi seperti ini. Media pembelajaran yang pertama yaitu audiovisual. Di masa pandemi seperti ini, hampir semua sekolah meliburkan siswa-siswinya dan mengganti metode pembelajaran dengan daring. Salah satunya yaitu dengan audiovisual. Yang kedua adalah video atau konten anak. Nah, kita bisa mendownload atau mencari materi-materi pembelajaran dengan video. Dan untuk anak, hendaknya mencarikan video yang mudah difahami dan menarik untuk dilihat, agar anak tidak merasa bosan saat menyimak. Yang ketiga adalah media melalui mainan. Mainan adalah salah satu media yang efektif untuk belajar dengan anak, agar meningkatkan pola pikir yang kreatif. Tentunya permainan yang bisa untuk belajar dong, seperti contohnya boneka. Ngomong-ngomong soal boneka, ada yang sudah tahu belum tentang boneka Susan? Yuk kita cek video yang satu ini. Makasih banyak Susan, seneng banget Patrick udah bisa ketemu sama Susan, jarang-jarang loh. Alam gak usah ikut-ikutan, aku juga seneng. Biasa aja, gak usah ikut-ikutan Patrick. Mau nggak Susan ikut aku ke Bikini Bottom? Ayo kita cari ubur-ubur, kita cari bintang laut, kita cari Aku digigit nggak? Enggak, paling cuma di itu, di toel-toel. Boleh sih pakai oksigen ya? Oke. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan tentang boneka Susan? Nah, kegiatan seperti ini dapat dilakukan bergantian antara anak dan orang tua. Anak sebagai pendongeng dan orang tua sebagai pendengar, atau juga bisa sebaliknya. Contoh berikutnya adalah origami. Yuk kita tonton lagi video berikut ini. Origami yaitu mainan yang terbuat dari kertas yang dibentuk menjadi karakter animasi atau karakter-karakter lainnya. Berorigami adalah bermain dengan kertas. Orang tua bisa menanamkan nilai-nilai belajar saat anak-anak melaksanakan aktivitas origami. Contoh, Anda bisa mengajarkan bentuk-bentuk geometris sederhana saat memberikan petunjuk origami, atau kita dapat mengajarkan sifat benda. Selain itu, Anda bisa mengajarkan berbagai hewan dengan menggunakan origami dan lain-lain. Origami dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Tentu saja dilakukannya dengan metode yang tepat. Jangan lupa dibawakan secara santai dan menyenangkan. Nah, Lovers, selain itu ada juga loh mainan-mainan tradisional yang bisa menjadi media pembelajaran bagi anak-anak untuk melatih keefektifan juga. Di antaranya adalah engklek. Engklek itu seperti apa sih? Yuk kita tonton video berikut ini. Kita harus membuat kotak terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain.
bagaimana app lovers? Seru bukan? Permainan engklek ini bisa dijadikan untuk media pembelajaran. Selamat mencoba. Permainan tradisional selanjutnya adalah lompat tali. Seperti apa sih lompat tali itu? Yuk kita simak video berikut ini. Ayo kita bermain lompat tali. Wira dan Hana, kamu yang main ya. Aku dan Eva yang pegang talinya. Oke. Aku lihat kalian bermain saja. Oke. Sofa dan teman-teman senang sekali mainnya. Nah, app lovers, seru kan? Lompat tali ini bisa dijadikan salah satu alternatif media pembelajaran. Permainan selanjutnya yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran adalah membuat hewan dari kardus. Bagaimana sih cara membuatnya? Yuk kita tonton video berikut ini. Nah, app lovers, kita bisa menggunakan kardus bekas untuk membuat hewan-hewanan seperti ini. Kita bisa membuat sapi, gajah, rumput, jerapah, dan lain-lain. Ini cara pembuatannya. Kita atur pola dulu, lalu kita warnai. Sangat menyenangkan bukan? Kita bisa bermain bersama anak-anak, dan anak-anak bisa lebih kreatif. Dan setelah diwarnai, kita langsung satukan pola-polanya. Nah, seperti ini ya, lovers. Nah, sangat menarik bukan? Kita bisa menggunakannya sebagai media pembelajaran supaya anak lebih kreatif. Nah, app lovers, gimana? Asik bukan kalau tips-tips tadi dijadikan untuk referensi belajar supaya tidak bosan belajar di rumah? Pastinya belajar di rumah akan lebih asik ya. Oke app lovers, saya yakin sedikit tips dari saya ini bisa bermanfaat selama kalian semua mau untuk menerapkannya. Sekian ya dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.